Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ade Yuliar selaku pengampu mata pelajaran manajemen resiko semester 5 ini, dan yang saya sayangi dan saya banggakan teman-temanku manajemen dakwah kelas A dan kelas B. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, hidayah, dan inayahnya sehingga kita dapat diberikan kesehatan pada pertemuan kali ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modern ini. Semoga kita di yaumul qiyamah, yaumul akhir, semoga mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya mewakili teman-teman dari kelompok 11 meminta izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang panduan perencanaan manajemen kelangsungan usaha untuk COVID-19. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu pertama Mbak Tika Putri Rahayu dengan NIM 1912311010, Mbak Latifah Gustiani dengan NIM 1912311038, Mbak Afifah Surya Rahman 1912311045, Mas Akil Hafizah dengan NIM 1912311055, dan Mas Syahid Hadi Kusuma dengan NIM 1912311056. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Akil Hafizah. Oke, yang pertama yaitu karakteristik disrupsi COVID-19. Menurut saya itu disrupsi itu yaitu era terjadinya perubahan besar yang disebabkan oleh adanya inovasi yang mengubah sistem atau tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru. Di sini karakteristik disrupsi COVID-19 yaitu peristiwa disrupsi akibat penyebaran virus corona memiliki karakteristik unik dengan disrupsi yang tidak terjadi mendadak dalam waktu singkat, student incident, tetapi secara bertahap. Jadi itu tidak singkat tetapi bertahap. Yang dibutuhkan pertama ketika peristiwa disrupsi terjadi adanya pelaksanaan yang ditetapkan tempat kejadian itu. Sebabnya rencana disebut tanggapan darurat. Hal yang dilakukan dalam perusahaan dalam situasi disrupsi ini yaitu yang pertama, para personel organisasi atau perusahaan tidak semata-mata harus meninggalkan tempat kerja atau tanggung jawabnya. Bisa juga seseorang personel itu bisa melakukan kerjanya itu kerja dari rumah. Yang kedua itu menerapkan pembatasan aktivitas dengan tidak lagi mengerjakan atau menunda aktivitas-aktivitas yang dinilai dapat ditunda sementara waktu, yang menginstruksikan para personel terkait untuk berada di rumah menunggu instruksi selanjutnya. Jadi intinya yang poin kedua ini yaitu melakukan shift terhadap karyawan seperti yang terjadi pada saat ini juga. Oke, selanjutnya yaitu langkah-langkah yang perlu diambil dalam organisasi atau perusahaan dalam menghadapi situasi COVID-19. Ada 3 langkah, yaitu yang pertama yaitu menerapkan manajemen kelangsungan, yang kedua menerapkan rencana tanggap darurat, dan yang ketiga itu rencana
kontingensi bisnis. Sedikit saya ingin menjelaskan. Yang pertama itu menerapkan manajemen kelangsungan. Pandemi COVID-19 memberi dampak kepada berbagai sektor kehidupan masyarakat termasuk situasi ekonomi. Oleh karenanya, pelaku usaha membutuhkan strategi antisipasi untuk memastikan supaya bisnisnya dapat terus berjalan. Sistem manajemen kelangsungan usaha sebagai standar yang dapat diterapkan untuk mengelola organisasi atau perusahaan dalam rangka melindungi, bersiap siaga, menangani dan memulihkan diri dari insiden jika terjadi. Implementasi standar sistem manajemen kelangsungan usaha atau SMKU dapat menjadi salah satu strategi yang dapat diimplementasikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi situasi krisis akibat COVID-19 ini. Menurut Aunur Rafiq menyampaikan bahwa manajemen berkelanjutan usaha menjadi faktor yang penting dalam standar ini. Selanjutnya diperlukan perencanaan yang berdasarkan pada manajemen risiko. Untuk itu diperlukan dukungan mulai dari sumber daya, personil dengan kompetensi, pemahaman, komunikasi internal dan eksternal, serta informasi dan data. Manajemen evaluasi dan perbaikan juga merupakan persyaratan standar ini. Strategi berkelanjutan yang dijalankan harus memperlihatkan tingkat risiko dan waktu penyelesaian. Untuk itu diperlukan kajian mengenai dampak risiko yang mungkin terjadi. Di sini menurut beliau memberi catatan penting yaitu mengenai penerapan standar sistem manajemen kelangsungan usaha, bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan gangguan besar sehingga memerlukan manajemen khusus untuk menangani keberlangsungan usaha atau keberlanjutan usaha. Diperlukan konsultan bisnis yang mengerti tentang analisis dampak krisis dan manajemen risiko untuk menerapkan standar ini. Selain itu, dapat diterapkan pada perusahaan atau organisasi pada suatu wilayah, sehingga pemerintah daerah dapat menerapkan untuk keberlanjutan bisnis di daerahnya. Di masa yang akan datang perlu untuk memberikan sertifikat pada perusahaan atau organisasi yang telah mempraktekkan SNI ISO 22301. Menurut beliau, yaitu ancaman terhadap keberlangsungan usaha baik kecil maupun besar perlu diantisipasi dengan menerapkan SNI ISO 22301 akan lebih memungkinkan perusahaan untuk bisa bertahan. Ya, selanjutnya itu langkah kedua itu menerapkan rencana tanggap darurat. Ada 5 langkah yang perlu diperhatikan dalam menerapkan rencana tanggap darurat. Yang pertama itu identifikasi keadaan darurat. Langkah pertama menuju perencanaan tanggap darurat adalah mengidentifikasi semua situasi darurat yang mungkin dihadapi oleh suatu perusahaan atau organisasi selama jam kerja atau setelah jam kerja. Menurut pertimbangan lokasi perusahaan, sifat pekerjaan perusahaan, atau hal lain-lainnya. Yang kedua yaitu identifikasi persediaan atau sumber daya yang diperlukan untuk menanggapi keadaan darurat. Di sini mungkin banyak kemampuan tempat kerja untuk merespon keadaan darurat. Ini termasuk sumber daya internal dan eksternal, persediaan medis atau lainnya yang diperlukan untuk menanggapi keadaan darurat. Seperti yaitu mengurangi sumber pengapian selain kontrol proaktif atau reaktif seperti saluran komunikasi, bantuan medis, generator atau peralatan pemadam kebakaran atau peralatan perusahaan lainnya. Yang ketiga yaitu buat rencana tanggap darurat. Yang diperlukan dalam hal ini yaitu keadaan darurat dan tanggapan mereka diidentifikasi. Ini akan mencakup proses untuk menangani keadaan darurat,
atau lokasi untuk fasilitas darurat tersebut. Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu komunikasikan dan latih pekerja atau pemangku kepentingan yang relevan tentang tanggap darurat. Begitu rencana tanggap darurat dibuat, penting untuk mengkomunikasi rencana tersebut kepada semua pekerja atau pemangku kepentingan yang relevan. Langkah yang terakhir yaitu evaluasi dan revisi prosedur tanggap darurat. Prosedur tanggap darurat harus dievaluasi setelah latihan atau setelah keadaan darurat dihadapi. Jika perlu, prosedur darurat ini harus diubah atau direvisi berdasarkan hasil pengujian atau latihan. Oke, yang poin ketiga yaitu dari langkah yang perlu diambil organisasi dalam menghadapi situasi COVID-19 yaitu rencana kontingensi bisnis. Di sini ada 3 poin penting yaitu melakukan identifikasi dan prioritas sumber daya. Di sini itu mendata seluruh sumber daya yang dimiliki guna menjalankan bisnis. Yang kedua itu menerapkan berbagai risiko peristiwa kritis. Pasti banyak risiko peristiwa entah itu internal maupun eksternal. Yang terakhir itu menerapkan risiko utama dan membuat skenario setelah terjadinya atau menemukan risiko peristiwa krisis. Kita itu menerapkan atau membuat skenario baru untuk hal yang akan datang. Oke, yang slide selanjutnya yaitu tentang panduan penyusunan Business Continuity Plan atau yang disingkat dengan BPC. Di situ terdapat tabel. Izin menjelaskan sedikit sepengetahuan saya. Panduan pada tabel ini dapat digunakan untuk menyusun Business Continuity Plan dengan strategi pemulihan, modifikasi aktivitas atau proses dengan tujuan ketika Business Continuity Plan diaktifasi atau aktivitas dapat segera dilakukan di rumah pelaksana aktivitas atau kerja dari rumah di lokasi alternatif selain dari tempat kerja yang premisnya dimiliki atau dalam kendali organisasi atau perusahaan. Penyusunan diawali dengan identifikasi komponen mana dari suatu proses yang dapat dimodifikasi hingga kaitannya dengan Business Continuity Plan. Kerja dari rumah, kerja di lokasi alternatif, dan keputusan lainnya. Untuk memastikan BPC dapat diaktifasi secara efektif, dalam perencanaan tim Business Continuity menjalankan peran sebagai jembatan koordinasi antara berbagai pihak internal yang terdampak akibat modifikasi yang dilakukan serta melalui unit-unit kerja terkait kepada pihak eksternal terdampak. Tujuan dari panduan ini yaitu dengan mengikuti diagram tabel tersebut, setiap personel diharapkan dapat mengidentifikasi modifikasi yang dapat dilakukan terhadap proses yang dijalankannya untuk kemudian memberikan usulan kepada pimpinan unit kerja untuk proses tinjauan dan persetujuan. Modifikasi yang disetujui kemudian dikembangkan menjadi bisnis yang disusun bersama dengan tim dengan tujuan agar ketika diaktifasi personal dapat segera memindahkan aktivitasnya di rumah mereka atau kerja di rumah atau ke lokasi alternatif. Prosedur untuk menyediakan masukan atau PM dan penerima keluaran PK. Prosedur ini dimulai saat itu juga 2A dan B
harus menentukan apakah penyedia masukan tetap dapat menyediakan masukan yang dibutuhkan oleh pelaksana aktivitas atau tidak ketika aktivitas dalam kondisi pembatasan sosial. Jika penyedia masukan tetap dapat menyediakan masukan yang dibutuhkan, tentukan apakah penyedia masukan ini dapat mengirimkan masukan ke rumah pelaksana aktivitas atau jika tidak di lokasi alternatif. Premis yang berbeda dimiliki dalam kendali organisasi. Penentuan lokasi alternatif perlu mempertimbangkan kemungkinan pembatasan sosial atau karantina wilayah yang diberlakukan di wilayah lokasi alternatif karena lokasi alternatif tidak dapat berfungsi secara efektif. Hanya jika di wilayah lokasi alternatif berada tidak diberlakukan pembatasan sosial dan karantina wilayah. Dalam situasi penyedia masukan tidak dapat tetap menyediakan atau mengirimkan masukan dalam kondisi pembatasan sosial dan harus menentukan apakah tersedia penyedia masukan alternatif atau tidak. Jika iya, masukan alternatif harus bisa dikirim langsung ke rumah pelaksana aktivitas atau lokasi alternatif. Jika penyedia masukan alternatif ini tersedia, segera langsung menyusun BCP dengan memodifikasi pemanfaatan penyedia masukan alternatif agar ketika diaktifasi, maka masukan yang dikirimkan oleh penyedia masukan alternatif ke rumah PA atau ke lokasi alternatif. Penentuan penyedia masukan alternatif dapat ikut melibatkan pertimbangan tentang masukan alternatif yang tetap dapat digunakan dalam aktivitas beserta dengan mekanisme pengiriman masukan agar dapat di rumah pelaksana aktivitas atau di lokasi alternatif. Dalam konteks penyedia masukan merupakan pihak eksternal atau suatu kontrak atau perjanjian kerja yang dimana dapat dibutuhkan dengan penyedia masukan alternatif ini untuk menjaga komitmen penyedia masukan tersebut. Jika memungkinkan agar penyedia masukan alternatif ini tersedia, modifikasi terhadap aktivitas atau suatu proses tersebut tidak dapat dilakukan. Tetapi ketika sudah selesai, lanjutkan dengan melakukan hal yang sama dengan penerima keluaran. Prosedur untuk masukan dan keluaran. Di sini terdapat tabel yang dimana yang nomor 1 itu dimulai langsung ke nomor 2A berupa masukan berupa informasi. Dan di sini ada dua opsi, apakah memilih iya atau tidak. Jika iya akan lanjut ke 2B, apakah bisa masukan atau informasi itu diakses dari rumah pelaksana aktivitas. Dan bisa lanjut lagi tidak. Kedua C, bisa agar masukan atau informasi itu diakses dari lokasi alternatif atau tidak. Dan jika tidak, lanjutnya ke 3A, bisa agar masukan yang bukan informasi itu diterima di rumah pelaksana aktivitas. Ada prosedurnya di antara lain, yaitu yang pertama ada prosedur dimulai dari pada waktu itu juga. Yang kedua A, B, C, dan 3A dan B dapat menentukan apakah masukan berupa informasi ataukah berupa produk. Baik untuk masukan informasi maupun produk, tentukan apakah masukan dapat diakses atau diterima di rumah pelaksana aktivitas. Jika tidak, masukan diakses atau diterima di lokasi alternatif. Penentuan ini dapat diikuti
dapat ikut melibatkan pertimbangan tentang kemampuan sistem informasi untuk diakses dari lokasi selain tempat kerja untuk masukan berupa informasi yang dimana selanjutnya dimodifikasi dapat melibatkan pengembangan sistem informasi. Dan apakah rumah pelaksana aktivitas atau lokasi alternatif dapat menampung masukan jika masukan berupa produk. Dan yang ketiga, 2D dan 3C. Seperti yang ada di tabel sebelumnya, jika masukan tidak dapat diakses atau diterima di rumah pelaksana aktivitas atau lokasi alternatif, tentukan apakah tersedia masukan alternatif yang dapat diakses atau diterima di rumah pelaksana aktivitas. Jika masukan alternatif ini tersedia, susun BCP dengan modifikasi pemanfaatan masukan agar ketika diaktifasi maka masukan alternatif dapat diakses atau diterima di rumah pelaksana aktivitas atau di lokasi alternatif. Jika masukan alternatif memungkinkan untuk disediakan, modifikasi terhadap aktivitas atau suatu proses tidak dapat dilakukan. Setelah selesai, harus lanjutkan dengan melakukan hal yang sama dengan keluaran. Prosedur dokumen pendukung atau DP. Dokumen pendukung atau DP biasanya dimulai pada saat itu juga dengan proses melibatkan dokumen pendukung. Jika tidak, modifikasi tidak diperlukan. Tetapi jika iya, masukan atau keluaran tetap dapat diterima atau dikirimkan tanpa dokumen pendukung atau dengan dokumen pendukung alternatif. Jika proses pelaksana aktivitas tidak melibatkan dokumen pendukung antara pelaksana aktivitas dengan pemberi masukan atau penerima keluaran, modifikasi tidak diperlukan. Tentukan dulu apakah masukan atau keluaran tetap dapat diterima atau dikirim tanpa dokumen pendukung. Setidaknya untuk sementara waktu ketika pembatasan sosial diterapkan atau menggunakan dokumen pendukung alternatif. Jika masukan atau keluaran tetap dapat diterima tanpa dokumen pendukung, susun BCP dengan modifikasi tidak menggunakan dokumen pendukung agar tidak diaktifasi. Masukan atau keluaran tetap dapat diterima atau dikirim tanpa dokumen pendukung. A, B, C, 5A, B, 6A, B, 7A, dan B itu harus menentukan apakah dokumen pendukung baik berupa dokumen tercetak atau dokumen digital dapat diakses atau dibuat atau diterima bahkan dikirimkan dari rumah pelaksana aktivitas atau lokasi alternatif. Jika dokumen pendukung dapat diakses atau dibuat atau bahkan bisa dikirimkan dari rumah pelaksana aktivitas atau dari lokasi alternatif, susun BCP dengan modifikasi akses pembuatan atau penerimaan dan pengiriman dokumen pendukung agar ketika diaktifasi dokumen pendukung itu mudah untuk diakses dari rumah pelaksana aktivitas. Jika dokumen pendukung tidak memungkinkan untuk diakses atau diterima bahkan dikirimkan dari rumah pelaksana aktivitas, modifikasi terhadap aktivitas atau suatu proses tidak dapat dilakukan. Prosedur untuk perangkat pendukung atau PP. Yang pertama itu dimulai dari situasi saat ini, dan yang selanjutnya itu jika proses pelaksanaan aktivitas tidak memerlukan PP atau perangkat pendukung, modifikasi tidak diperlukan. Yang selanjutnya, tentukan apakah PP atau perangkat pendukung memerlukan operator selain PA. Jadi di sini tuh kita tuh kayak menentukan perangkat pendukung atau PP itu tadi memerlukan operator selain PA atau enggak gitu loh.
PA itu pelaksana aktivitas. Jadi di sini tuh pelaksana aktivitas itu juga bisa berperan sebagai operator jika tidak tentukan operator dapat mengoperasikan perangkat pendukung dari jauh atau dari rumah. Yang selanjutnya itu menentukan apakah PP dapat tersedia di rumah PA atau di lokasi alternatif. Jadi hal ini tuh terjadi jika PP tidak memerlukan operator atau PA. PA dapat sekaligus berperan sebagai operator atau operator dapat mengoperasikan dari jauh, seperti itu. Jika PP dapat tersedia di rumah PA atau lokasi alternatif, hal ini tuh harus menentukan juga kayak menyusun BCP agar ketika diaktifasi PP-nya itu tersedia di rumah PA atau di lokasi alternatif. Yang selanjutnya itu tentukan apakah aktivitas dapat menggunakan perangkat pendukung alternatif yang dapat tersedia di rumah PA atau pelaksana aktivitas atau lokasi alternatif. Jadi dalam hal ini tuh kita harus menyusun BCP lagi ya, dengan modifikasi pemanfaatan perangkat pendukung alternatif agar aktivitas penggunaan perangkat pendukung alternatif itu dapat tersedia di rumah pelaksana aktivitas atau dari lokasi alternatif. Jika PP alternatif ini tidak memungkinkan untuk tersedia, modifikasi terhadap aktivitas atau proses tidak dapat dilakukan. Prosedur untuk pelaksana aktivitas atau disingkatnya PA ya. Oke. Yang pertama itu situasi saat ini. Prosedur itu harus dimulai dengan situasi saat ini. Kita harus melihat situasinya itu seperti apa gitu. Yang kedua itu aktivitas berjalan otomatis. Nah, di sini tuh jika proses pelaksanaan aktivitas dapat berjalan secara otomatis atau tidak memerlukan pelaksanaan aktivitas, jadi modifikasi itu tidak perlu dilakukan gitu. Yang ketiga, tentukan apa aktivitas harus dilakukan oleh satu atau beberapa PA sekaligus. Jika hanya dikerjakan oleh satu PA atau dikerjakan oleh beberapa PA dan seluruh PA dapat melaksanakan aktivitas di rumah masing-masing, jadi dalam hal ini tuh harus menyusun BCP agar ketika aktivasi PA itu bekerja di rumah berjalan dengan baik gitu. Yang selanjutnya ada susun BCP agar ketika diaktifasi sebagai PA yang tidak dapat melaksanakan aktivitas di rumah dapat bekerja di lokasi alternatif. Jadi itu kayak sebenarnya kalau lokasi alternatifnya itu bisa menampung semua PA, itu bisa dilakukan di lokasi alternatif gitu ya. Tapi kalau semisal kayak pandemi ini kan kayak social distancing, hanya beberapa tempat aja yang atau beberapa ruangan aja yang bisa diakses gitu ya. Dan itu tuh modelnya nanti kayak setengahnya itu masuk ke lokasi alternatif, setengahnya nanti di rumah. Dan itu bergiliran gitu, kayak di rolling gitu, kadang di rumah, kadang di kantor, atau kadang di lokasi alternatif, kadang di lokasi alternatif ya kadang di rumah gitu. Dan dalam hal ini tuh selain itu harus mempertimbangkan juga manfaat personel yang mungkin berada di lokasi alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk merangkap pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PA, sehingga dengan demikian ketika BCP atau Business Contingent Plan itu diaktifasi, maka PA yang dirumahkan sementara waktu itu dan aktivitas itu dirangkap oleh personel di lokasi alternatif. Yang selanjutnya, tentukan apakah PA dapat dirangkap oleh personel yang tetap harus beraktivitas di tempat kerja. Jadi jika aktivitas dapat dirangkap, susunlah BCP dengan modifikasi pemanfaatan PA alternatif agar ketika diaktifasi pelaksanaan aktivitas dijalankan oleh PA alternatif yang tepat harus beraktivitas di tempat kerja. Jadi
Jadi kayak menentukan gitu loh, menentukan siapa yang berada di tempat kerja, kita harus paskan juga gitu. Kayak prosedur untuk aktivitas atau proses. Jadi yang pertama itu ada susun BCP agar ketika diaktifasi aktivitas dialihkan ke rumah PA. Jadi untuk segala modifikasi yang memungkinkan agar aktivitas dapat dikerjakan dari rumah oleh pelaksana aktivitas. Jadi dalam hal ini tuh itu ada disusun BPC agar ketika diaktifasi aktivitas diadakan di rumah PA itu bisa gitu. Penyusunan BPC ini pun juga memperhatikan panduan penyusunan BCP KDR gitu, kerja dari rumah. Yang selanjutnya itu ada modifikasi susun BPC agar ketika diaktifasi aktivitas dialihkan ke lokasi alternatif gitu. Jadi untuk segala modifikasi atau yang memungkinkan agar aktivitas dapat dikerjakan di lokasi alternatif, hal ini itu diperlukan menyusun BCP itu tadi ya. Dan penyusunan BCP yang untuk lokasi alternatif ini memperhatikan panduan penyusunan BPC kerja di lokasi alternatif gitu. Kan yang di atas tadi kan BCP-nya memperhatikan KDR kerja dari rumah. Kalau yang ini BPC memperhatikan kerja di lokasi alternatif. Yang selanjutnya susun BCP dengan modifikasi pengurangan aktivitas agar ketika aktivasi aktivitas dapat dilaksanakan di rumah PA atau lokasi alternatif. Oke. Jadi pada hal ini tuh bisa terjadi itu jika pada proses sebelumnya itu teridentifikasi bahwa modifikasi aktivitas atau prosesnya itu tidak dapat dilakukan gitu. Dan hal ini kita juga harus menentukan apakah aktivitas dapat dikurangi agar aktivitas dapat dilakukan di rumah PA pelaksana aktivitas atau di lokasi alternatif gitu. Jika aktivitas dapat dikurangi ya susun itu tadi, susun BPC dengan modifikasi pengurangan aktivitas. Yang selanjutnya itu jika tidak dapat dikurangi, tentukan apakah aktivitas dapat ditunda. Susunlah BPC dengan modifikasi penundaan aktivitas. Jadi agar hal ini tuh agar ketika aktivasi PA itu menunda pelaksanaan aktivitas dan PA itu dirumahkan untuk sementara waktu selama masa disrupsi ini gitu. Yang selanjutnya, jika aktivasi tidak dapat ditunda, tentukan apakah aktivitas dapat dialihdayakan. Jadi dalam hal ini tuh kita itu menyusun BCP dengan modifikasi aktivitas dialihdayakan. Jadi penyusunan BCP ini memperhatikan panduan penyusunan BCP alih-daya gitu. Dan jika aktivitas ini tidak dapat dimodifikasi dengan cara alih-daya, jadi opsi terakhirnya itu aktivitas itu harus tetap berjalan dan harus tetap dilaksanakan di tempat kerja gitu. Berikutnya ada kiat khusus penyusunan BCP pada modifikasi aktivitas atau proses. Yang pertama ada menentukan modifikasi yang akan dilakukan. Kedua, ada menentukan mekanisme modifikasi. Ketiga, ada menentukan mekanisme pemantauan dan evaluasi keberhasilan modifikasi ketika BCP diaktifasi. Keempat, ada menyantumkan daftar nama dan juga nomor kontak. Kelima, ada karena modifikasi setelah BCP
diaktifasi ditujukan agar aktivitas dapat dikerjakan di rumah PA atau di lokasi alternatif. BCP juga perlu dilengkapi sesuai dengan panduan penyusunan BCP seperti KDR dan BCP atau kerja di lokasi alternatif. Berikutnya ada kiat praktis penyusunan BCP untuk kerja dari rumah. Yang pertama, ada menentukan masukan yang harus dibawa ke rumah PA. Kedua, ada menentukan DP terkait masukan yang harus dibawa ke rumah PA. Ketiga, yaitu menentukan PP yang harus dibawa atau tersedia atau disediakan di rumah PA. Keempat, ada menentukan mekanisme aktivitas yang harus dilakukan oleh PA di rumah dan juga menentukan jadwal beraktivitas termasuk di dalamnya jadwal siaga PA di rumah. Yang kelima, ada menentukan keluaran yang harus disediakan atau dikirim dari rumah PA, serta menentukan siapa PK yang mekanisme agar keluaran dapat dikirim dari rumah PA dan diterima oleh PM. Keenam, yaitu ada menentukan DP terkait keluaran yang harus dibuat di rumah PA dan mekanisme agar DP dapat dikirimkan dari rumah PA dan diterima atau diakses oleh PM. Ketujuh, ada menentukan mekanisme koordinasi dan pelaporan PA dengan atasan langsung maupun dengan personel lainnya yang jika dibutuhkan, termasuk di dalamnya jadwal koordinasi dan pelaporan serta perangkat yang digunakan. Kedelapan, ada menentukan mekanisme pemantauan dan evaluasi keberhasilan KDR ketika BCP diaktifasi. Dan kesembilan, yaitu ada mencantumkan daftar nama dan juga nomor kontak. Slide selanjutnya yakni tentang panduan penyusunan ERP paparan di tempat kerja. Apa sih ERP itu sendiri? ERP itu memiliki 3 singkatan, yakni Enterprise Resource Planning, yang memiliki 3 arti elemen, yakni perusahaan atau organisasi, kemudian sumber daya, dan planning, di mana 3 konsep tersebut mencerminkan tiga konsep yang nantinya itu berujung pada planning atau perencanaan. Nah, apa sih yang direncanakan? Yang direncanakan yang dimaksud di sini itu paparan di tempat kerja. Paparan apa? Paparan kita ambil contoh paparan virus corona. Nah, kemudian jika terjadi paparan di tempat kerja, paparan virus di tempat kerja, apa sih yang akan kita lakukan? Yang pertama itu prosedur dimulai dengan asumsi bahwa tidak ada opsi strategi pemulihan yang memungkinkan untuk dipilih, sehingga aktivitas tetap harus dilakukan di tempat kerja. Nah, aktivitas yang dilakukan di tempat kerja ini tentunya harus memperhatikan premis dimiliki atau dalam kendali organisasi. Nah, kebijakan pengurangan intensitas kegiatan melalui pembatasan aktivitas yang kemungkinan telah diterapkan, serta protokol kerja sehat telah dijalankan secara disiplin. Perlu digarisbawahi bahwasanya di sini kita menekankan kata bahwa tidak ada opsi strategi pemulihan yang mungkin untuk dipilih, sehingga aktivitas tetap harus dilakukan di tempat kerja dengan menerapkan sistem protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, kemudian langkah yang kedua yakni jika terdapat individu yang berada di tempat kerja yang menunjukkan indikasi atau diduga terinfeksi virus corona, tentukan apakah membutuhkan pertolongan segera tenaga medis dan catat identitas seluruh individu yang berada di tempat kerja. Nah, ketika menunjukkan indikasi atau diduga terinfeksi virus corona, kita menggunakan langkah-langkah. Yang pertama itu individu membutuhkan pertolongan segera tenaga medis. Nah, langkahnya itu yang pertama, segera hubungi ambulans untuk menjemput. Kiat praktik penyusunan ERP-nya itu yang pertama, tentukan pihak yang menjadi penanggung jawab tindakan tanggap darurat. Kemudian tentukan tim BC yang menjadi penanggung jawab tindak tanggap darurat sesuai dengan ERP. Kemudian tugaskan floor warden untuk melaporkan situasi kepada tim BC. Nah, kemudian langkah yang kedua, ketika individu membutuhkan pertolongan, itu segera pindahkan individu tersebut dari tempat kerja ke lokasi isolasi.
Nah, untuk kiat praktis penyusunan ERP-nya itu yang pertama, tentukan lokasi isolasi sebagai tempat tunggu individu. Kemudian tentukan pihak yang bertugas membantu floor warden untuk memandu atau membawa individu ke lokasi isolasi. Nah, kemudian langkah yang ketiga, jika ada individu lainnya yang bersentuhan dengan individu yang diduga terinfeksi, minta individu lainnya tersebut untuk ikut ke lokasi isolasi. Nah, kemudian yang keempat, ketika permintaan petugas untuk meninggalkan tempat kerja dan menuju lokasi isolasi ditolak oleh individu yang bersangkutan, petugas dapat meminta individu untuk meninggalkan premis dengan sebelumnya mencatat atau melakukan pendataan terhadap individu untuk keperluan tracing. Nah, kemudian dugaan yang kedua, ketika individu tidak membutuhkan pertolongan segera tenaga medis, maka langkah yang dilakukan itu yang pertama, segera minta kesediaan individu tersebut untuk meninggalkan tempat kerja menuju ke lokasi isolasi. Nah, kiat praktisnya itu yang pertama, tentukan lokasi isolasi sebagai tempat tunggu individu yang diduga telah terinfeksi hingga kedatangan ambulans. Kemudian tentukan pihak yang bertugas membantu floor warden untuk meminta individu meninggalkan tempat kerja dan membantu individu ke lokasi isolasi. Kemudian langkah yang ketiga, jika ada individu lainnya yang bersentuhan dengan individu yang diduga telah terinfeksi, minta individu lainnya untuk ke lokasi isolasi. Kemudian tugaskan floor warden untuk menghubungi nomor kontak ambulans. Kemudian langkah yang terakhir, ketika permintaan petugas untuk meninggalkan tempat kerja dan menuju lokasi isolasi ditolak oleh individu yang bersangkutan, petugas dapat meminta individu untuk meninggalkan premis dengan sebelumnya mencatat atau mendata individu untuk keperluan tracing. Nah, kemudian tindakan selanjutnya, ketika indikasi individu tidak membutuhkan pertolongan, itu langkah selanjutnya. Yang pertama, catat atau data indikasi identitas seluruh individu yang berada di tempat kerja untuk keperluan tracing penyebaran virus. Nah, apa saja sih kiat praktis penyusunan ERP-nya tindak lanjut ini atau tindakan selanjutnya? Yang pertama itu tentukan pihak yang bertugas membantu floor warden untuk melakukan pendataan. Kemudian langkah yang kedua, tentukan lokasi selain tempat kerja untuk melakukan pendataan. Kemudian yang ketiga, siapkan formulir yang akan digunakan untuk pendataan. Kemudian langkah penyusunan ERP yang ketiga, yakni pimpinan unit kerja yang berada di tempat kerja harus segera mengakses kemungkinan untuk menunda aktivitas di tempat kerja. Jika aktivitas yang berlangsung dapat ditunda, segera hentikan aktivitas, isolasi tempat kerja, kemudian lalu lakukan disinfeksi. Apa sih kiat praktis penyusunan ERP-nya? Penyusunan ERP-nya itu yang pertama, tentukan pihak yang bertugas untuk membantu floor warden. Kemudian tugaskan floor warden untuk melaporkan situasi kepada tim BC agar selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan proses disinfektasi. Kemudian tentukan pihak yang bertugas untuk mendampingi sekaligus mengamankan proses disinfektasi tempat kerja. Jika aktivitas diperkirakan tidak dapat ditunda, tetapi dapat dipindahkan dari tempat kerja ke isolasi darurat, tim BC dan unit kerja pelaksanaan aktivitas perlu mengantisipasi situasi dengan menyusun BCP untuk memindahkan aktivitas ke lokasi darurat yang dituju. Nah, apa sih kiat praktis penyusunan ERP-nya? Yang pertama itu tentukan pihak yang bertugas untuk membantu floor warden untuk mengosongkan tempat kerja. Kemudian tentukan pihak yang bertugas untuk membantu floor warden. Kemudian tentukan pihak yang bertugas sebagai satuan pengamanan di lokasi darurat temporer. Kemudian tugaskan floor warden untuk melaporkan situasi kepada tim BC agar selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan proses disinfeksi tempat kerja. Nah, kemudian langkah penyusunan ERP yang terakhir, yakni ketika dalam situasi terjadi paparan dan aktivitas tidak dapat ditunda untuk dipindahkan dari tempat kerja, lakukan tindak lanjut berdasarkan keberadaan antrian. Apa sih langkah-langkahnya?
Langkah yang pertama, jika tidak terdapat antrean atau manusia, transaksi pekerjaan atau antrean lainnya dapat dalam bentuk apapun, maka langkah-langkahnya yang dapat diambil yang pertama itu tunda paksa segala aktivitas yang tidak bersifat kritis atau tidak mengancam keselamatan jiwa. Kemudian langkah yang kedua, segera tuntaskan aktivitas yang bersifat kritis jika dihentikan dapat mengancam keselamatan jiwa. Kemudian langkah yang ketiga, batasi individu di tempat kerja, dalam artian hanya yang berkepentingan saja. Nah, kemudian kiat praktis penyusunan ERP-nya itu yang pertama, tugaskan pimpinan unit kerja yang berada di tempat kerja untuk segera menghentikan aktivitas yang tidak bersifat kritis. Kemudian tentukan pihak yang bertugas untuk membantu forwarder untuk membantu individu yang tidak berkepentingan menuju lokasi pencatatan atau pendataan individu. Kemudian tugaskan pimpinan unit kerja yang berada di tempat kerja untuk memandu personel segera menuntaskan aktivitas yang bersifat kritis. Kemudian tugaskan forwarder untuk memastikan seluruh individu yang tersisa meninggalkan tempat kerja. Kemudian tugaskan forwarder untuk melaporkan situasi kepada tim BC. Kemudian langkahnya jika tidak terdapat antrean. Nah, kemudian jika terdapat antrean, maka langkah-langkahnya itu minta kesediaan seluruh individu terkait untuk membatalkan antrean yang tidak berkaitan dengan aktivitas yang bersifat kritis. Kemudian jika antrean tidak dapat dibatalkan, memungkinkan dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan. Nah, penyusunan kiat praktis penyusunan ERP-nya itu yang pertama, tugaskan pimpinan unit kerja yang berada di tempat kerja untuk membatalkan antrean. Kemudian tentukan pihak yang bertugas untuk membantu forwarder, membantu individu yang tidak berkepentingan menuju lokasi pencatatan atau pendataan individu. Kemudian tugaskan pimpinan unit kerja yang berada di tempat kerja untuk mengakses kemungkinan workaround yang dapat dilakukan untuk segera mengurai antrean yang menuntaskan aktivitas yang bersifat kritis. Kemudian tugaskan forwarder untuk memastikan seluruh individu yang tersisa meninggalkan tempat kerja menuju lokasi pencatatan atau pendataan individu. Kemudian kiat praktis yang terakhir, tugaskan forwarder untuk melaporkan situasi kepada tim BC. Nah, kemudian setelah menyelesaikan aktivitas, seluruh personel melakukan isolasi mandiri di rumah. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada dalam penyampaian materi masih kurang paham atau ada kesalahan sedikit. Mohon maaf dari kelompok kami. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan hanyalah milik manusia semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.